Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini sebagai tawasul kita, Allah menjaga kita, memberikan kesehatan pada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah. Tetap materi tentang bab perintah supaya kita menjaga sunnah Rasulullah, adab-adabnya. Kita sudah bahas sebagai pendahuluan, tapi kuncinya pada bab ini adalah keimanan kita kepada Rasul, kepada Al-Quran harus kuat. Untuk itu sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya, kita kaitkan dengan tafsir surat Qaf dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an Al-Majid yang sangat mulia. Jadi surat ini diawali dengan sumpah, karena pada saat itu banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi masyarakat jahiliyah tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah dominan orang-orang dahulu. Mereka menganggap bahwa Muhammad itu tukang sihir, penyair dan sebagainya. Maka Allah bersumpah. Jadi menghadapi orang tidak percaya itu bahasanya dengan penguatan. Kalau Bapak ada orang yang tidak percaya sama Bapak, pasti Bapak akan menggunakan kata-kata sungguh. Kalau dengan kata-kata sungguh masih nggak percaya, maka Bapak bersumpah. Jadi Allah yang bersumpah. Jadi ketika Allah bersumpah, tentunya tidak akan bisa ditolak, karena Allah yang bersumpah. Wal Qur'anil Majid. Al-Majid, Al-Majdu, Al-Majid itu termasuk sifat Allah yang maha mulia. Al-Majid itu artinya as-saraf, nihayatus saraf. Jadi maha mulia, nggak ada lagi yang lebih mulia dari dia. Allah punya sifat Al-Majid. Tapi mengapa Al-Quran disifati dengan Al-Majid? Bukankah Al-Majid itu sifat Allah? Tapi mengapa Al-Quran disifati dengan Al-Majid? Jadi seakan-akan Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Maka kalamnya juga, kalam Allah tidak bisa diserupai oleh siapapun, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Maka Al-Quran mengikuti sifat Allah Al-Majid yang sangat mulia. Jadi kalau buku-buku itu ditulis oleh manusia, dikumpulkan semuanya untuk menandingi kemuliaan Al-Quran, tidak ada satupun kitab yang akan bisa menandinginya. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebagaimana Allah tidak ada yang bisa menyerupai sesuatu pun, maka kalamnya juga tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Maka Al-Quran disifati dengan Al-Majid. Lalu semangat yang dibangun ketika kita Bapak Ibu membaca Wal Qur'anil Majid,
Kalau Al-Quran itu kitab yang sangat mulia, kalau kita hidup bersama Al-Quran pasti mulia. Kalau kitab Al-Quran itu adalah Al-Majid, kemudian kita betul-betul membaca, memahami, hidup kita bersama Al-Quran pasti mulia. Itu semangat yang dibangun dari Wal Qur'anil Majid. Jadi oleh karena itu, untuk membaca Al-Quran itu sebuah kebutuhan pokok. Bapak, kalau kebutuhan pokok itu apa? Kalau nggak makan kan ya mati ya. Seperti Bapak bernafas butuh oksigen. Kalau oksigen tidak ada, Bapak akan mati. Seperti itulah kebutuhan hidup kita terhadap Al-Quran. Wal Qur'anil Majid, dibuka dengan Wal Qur'anil Majid. Banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu. Maka Allah bersumpah supaya percaya. Lalu Allah mensifatinya Al-Majid. Al-Majid itu sifat Allah yang maha mulia. Dan Al-Quran juga disifati dengan Al-Majid supaya difahami bahwa sebagaimana Allah tidak bisa diserupai oleh siapapun, maka kalamnya juga tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kalau kita sudah memahami bahwa Al-Quran itu Al-Majid, bagaimana kalau kita hidup bersama Al-Quran? Pasti nggak kita mulia? Pasti. Pasti kita mulia. Kalau kita hidup bersama Al-Quran, Al-Quran kita bumikan ya, kita jadikan Al-Quran sebagai konsep hidup kita. Bukan sekedar kita baca saja, tapi kita baca, kita pahami, kita tadabburi, lalu kita amalkan, pasti Allah akan berikan kemuliaan yang sangat besar kepada kita semuanya. Sedikit saya cerita mungkin ya, kondisi COVID kayak begini, ketika orang itu diisolasi, maka pada saat itu dia sendiri. Padahal ketika seseorang sakit itu butuh penguatan keimanan, butuh penguatan kesabaran. Di dalam hadis yang lain, setan itu lebih mudah menggoda orang kalau sendirian. Maka bagi mereka yang sakit, yang diisolasi itu, coba kita beri pesan bahwa istiqomah ya. Istiqomah, karena banyak sekali orang yang sakit diisolasi karena jiwanya lemah, tidak sholat Pak. Kalau kemudian mati, ya diisolasi, gak ada yang menguatkan, setannya lebih leluasa untuk menggodanya. Mati nggak sholat, lebih bahaya mana? Kena COVID-nya atau nggak sholatnya? Tolong pada Bapak Ibu yang jadi perawat, karena mereka itu sendirian, tolong supaya mereka juga dikuatkan. Imannya jangan sampai lemah, sholatnya jangan sampai ditinggalkan, karena nggak ada orang lagi. Nggak ada orang lagi yang terus Quran. Di Quran itu hendaknya dibaca ya, kalau mampu membaca, karena itu sebagai penguat ya. Jadi kita, kalau bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ya gak bisa memahami sendiri ya, pokoknya maca Quran bendino Pak nggih. Jadi terus maca Quran terus. Nah, kalau ada ngaji ya kita memahami bersama ngaji itu. Jadi ada yang berpendapat bahwa Quran itu adalah mukjizat. Ketika otak kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah sehat otak kita. Tidak ada ahli-ahli tafsir itu yang pikun, itu nggak ada Pak. Jadi ahli-ahli tafsir itu nggak ada yang pikun, karena memang setiap waktu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca terus. Di Jember itu ada dulu, masih mahasiswa itu ada tokoh Muhammadiyah namanya Pak Yai Zainuri. Itu ahli tafsir di Watu Kebuh. Itu sudah sepuh 90 tahun itu lebih ya. Agak kalah ininya. Itu masih ngasih materi tafsir Pak, keliling Jember itu.
dan itu masih segar pemikirannya. Itulah diantara bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Kalau siapa saja berinteraksi dengan Al-Quran dan dia otaknya berinteraksi, matanya berinteraksi, telinganya mendengarkan dan diamalkan, pasti Allah akan berikan kemuliaan sangat banyak. Di surat 85 ayat 14 dan 15 disebutkan bahwa Al-Majid itu sifat Allah, wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai aras lagi Maha Mulia. Al-Majid, Maha Mulia. Karena Al-Quran itu disebut Al-Quran. Al-Quran itu kan qoro'ah ya, dari qoro'ah bacaan. Maka ya harus dibaca dan didengarkan. Tapi Al-Quran juga disebut dengan Alkitab. Alkitab berarti ditulis, berarti kita lihat. Dituliskan kita melihat. Jadi ada dua interaksi mata kita dengan melihat Al-Quran, lalu berikutnya dengan membaca dan didengarkan. Ya, melihat ayat-ayat Allah itu ya dibaca, kita melihat dan juga didengarkan. Dua-duanya punya pengaruh kepada kekhusyuan hati. Lek gak iso maca dhewe ngrungokne. Kalau kita mendengarkan terus kemudian pada saat mendengarkan ada ayat-ayat sajadah, kan kita dianjurkan supaya sujud tilawah. Maka disebut Alkitab, juga disebut dengan Al-Quran. Ayat kedua, saya masuk ke tafsir dulu ya, nanti baru bab Riyadhus Shalihin. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Kalau ayat pertama penegasan Al-Quran itu datangnya dari Allah, Al-Majid, maka ayat kedua orang-orang kafir tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Ya. Jadi tidak mengakui bahwa Muhammad sebagai Rasul. Ayat 1 penegasan bahwa mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitabullah. Ayat kedua mereka tidak mengakui bahwa Muhammad itu Rasul. Bal ajibu, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang. Anja'ahum mundhirum minhum, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Jadi tercengang, Rasul kok menungso, Rasul kok dari kalangan mereka sendiri. Mereka minta Rasul itu malaikat. Jadi mereka minta juga Rasul itu dari pembesar-pembesarnya saja, bukan dari kelompok orang-orang rendahan. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun. Orang-orang Arab Mekah itu sejak Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad nggak ada Rasul sama sekali nggak ada, kecuali dari Bani Israel. Kalau orang Yahudi, Bani Israel kan banyak ya, banyak sekali terus, maka mereka disebut dengan Ahlul Kitab. Tapi kalau orang Mekah bukan Ahlul Kitab, karena memang nggak ada kitab sama sekali. Sejak Nabi Ibrahim terus ke bawah, Nabi Ibrahim Ismail ya, Nabi Ibrahim Ismail ke bawah ini nggak ada sama sekali. Kenapa Pak? Palestina banyak. Kalau Palestina karena dari Nabi Ishak, dari Nabi Ishak. Jadi sejak Nabi Ibrahim Ismail itu terputus. Begitu Allah mengutus Rasul, tercengang Pak. Kok menungso ya? Padahal mereka menyaksikan bahwa Rasul-Rasul terdahulu dari manusia, Maka Allah tegaskan, bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka berkatalah orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib.
Jadi kalau pada masa Rasulullah itu para sahabat itu kalau berselisih iki dikosor apa ndak iki salate. Itu langsung ke Rasulullah, Pak. Langsung takok kan gitu ya. Kalau kita ya kembalinya ke Quran dan hadis. Itu harus perasaan kita seakan-akan kalau kita kembali kepada hadis seakan-akan Rasulullah masih hidup seperti itu. Oleh karena itu nggak boleh sembarangan kita terus kemudian menempatkan hadis itu. Karena itulah wakilnya. Seakan-akan ketika Rasulullah hidup, para sahabat larinya ke Rasul. Kalau Rasulullah itu nggak ada, ya itu wakilnya. Ya sunnah itu. Nah, cuma sekarang yang ahli hadis itu sedikit, Pak. Yang ahli hadis itu sedikit karena memang sulit. Jadi sanad itu dihafalkan, teko iki itu hafal, harus hafal gitu. Kemudian matannya juga harus hafal. Kita butuh kader-kader yang kita sekolahkan, dia ahli hadis, butuh itu, Pak. Jarang loh, Pak. Ya, sangat jarang. Ahli tafsir banyak. Tapi ahli hadis itu jarang. Nggih hadis hafid banyak hafid. Kalau hafid banyak, tapi ahli hadis itu sedikit. Okay. Mudah-mudahan akan muncul kader-kader yang ahli hadis nih. Rasanya kita ini sudah tua, sekak nutut 20 tahun lagi mungkin sekak nutut ini. Rasa-rasanya kan harus muncul kader-kader gitu. 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang ya. Kalau tidak dipersiapkan mulai sekarang ya. Dan adalah Muhammad benar-benar utusan Allah, maka Al-Quran menegaskan bahwa Muhammad itu betul-betul Rasul. Banyak sekali ayatnya di surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Karena memang mereka nggak percaya Muhammad sebagai Rasul. Jadi ditegaskan oleh Al-Quran supaya yakin. Ayat 3 dan 4. Aidza mitna. Nah, sekarang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kalau tadi tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Rasul, lalu berikutnya tidak percaya bahwa hidup itu nanti dibangkitkan lagi. Apa perkataan mereka? Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali hidup lagi? Enggak percaya kan? Tokohnya orang kafir itu bawa tulang yang sudah rapuh, sudah usang itu diremet-remet itu di telapak tangannya, ketemu Rasulullah dilemparkan di wajah Rasulullah. Ini yang menurut kamu mau dihidupkan lagi gitu. Abdullah bin Ubay bin Khalaf, bukan ya? Tokoh orang kafir itu. Jadi sambil diremet-remet gitu tulang itu, terus dilemparkan di wajah Rasulullah. Aidza mitna wa kunna turaban. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Kata mereka zalika raj'un ba'id, itu adalah satu pengembalian tidak mungkin. Ini kan gambaran orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, tidak percaya dengan ilmunya Allah. Tidak percaya. Terus gak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya adanya Rasul, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Bapak bisa bayangkan, hidup ini terus tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya nopo, Pak? Ya wis gak karu-karuan gitu, Pak. Gak karuku ya. Maka di antara rukun iman yang 6 itu di Al-Quran yang diulang-ulang nopo? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Diulang-ulang ini, Pak. Karena 2 rukun iman dari 6 itu 2 ini menjadi pilarnya. Okay. Kalau orang sudah tidak percaya bahwa hidup nanti dibangkitkan pada hari kiamat, ya berarti dia nggak percaya dengan wahyu. Kalau tidak percaya dengan wahyu berarti tidak percaya dengan malaikat.
Kalau tidak percaya dengan malaikat berarti tidak percaya dengan Rasul. Kalau tidak percaya dengan Rasul berarti ya ujung-ujungnya tidak percaya dengan Allah. Komunis, gitu ya Pak. Kan jadinya kan komunis kan itu. Kalau diarahkan ke sana nggak percaya. Jadi perilaku, maka dulu kita bahas bahwa kenapa orang-orang Arab jahiliyah itu kok buruk sama anak yatim, sama orang miskin, yadu'ul yatim, malah yakutu atau amal miskin. Karena yukadzibu biddin, mendustakan hari pembalasan. Jadi kenapa kok sekarang kenapa kok ada orang korupsi? Itu betul nggak beriman kalau dia beriman nanti hari kiamat dibangkitkan, dihitung sama Allah. Kalau percaya masa profilnya kayak gitu? Wedi Pak. Lek percaya wedi Pak. Urip gak suwe terus korupsi. Korupsi itu kan nggak bisa dihapus kecuali dimaafkan oleh yang dikorupsi itu. Sa Indonesia ya napa wong. Lak wedi ya. Jadi substansinya napa yukadzibu biddin itu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gak pindah-pindah surat Al-Maun lalu dilakoni durung itu kan. Terus ngumpul nih itu Al-Maun itu. Karena itu berdampak pada sosialnya. Kenapa di Al-Quran disebutkan hari kiamat berulang-ulang? Kenapa berulang-ulang disebutkan hari kiamat? Ya supaya tidak lupa. Namanya beda-beda, Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Zalzalah. Iki lho kiamat itu dasar dari banyak sisi, cok main-main gitu maksudnya. Diulang-ulang di dalam Al-Quran supaya kita yakin. Sehingga standar ukuran kita ini setiap aktivitas kita ya di situ letaknya. Kata ada yang mengatakan yo ukurannya nek Allah nggak ridho ya enggak kan gitu nih. Oleh Allah nggak ridho moh kan gitu. Itu ukurannya di situ. Karena keyakinannya terhadap hari akhir itu. Untuk itu jadi ini sering kita baca hadis ini dari Abu Barzah Al-Aslami berkata Rasulullah SAW bersabda kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya di mana ia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Semua yang kita punya ini kan ada tanggung jawabnya. Sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Jangan terlalu bangga dengan kemakmuran karena Anda diuji. Jangan terlalu bersedih hati ketika kita dalam kepapahan. Kita makmur juga ujian, kita dalam keadaan kepapah itu juga ujian. Karena semuanya ditanya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Maka demi Tuhanmu Allah bersumpah ini. Demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Nah, orang-orang kafir telah mendustakan adanya hari perhitungan di akhirat sehingga kehidupan mereka untuk dunia tok. Jadi karena memang mereka tidak percaya dengan hari akhir, aidza mitna, ya, apabila kami mati, apa kami akan dikembalikan lagi? Itu adalah pengembalian yang mustahil, mustahil. Kalau itu tidak percaya, maka Al-Quran menegaskan hidupnya untuk dunia tok, Pak. Yang penting dunia saya dapat. Sekarang ini kira-kira saudara-saudara kita yang berkecimpung dalam dunia kekuasaan itu betul-betul ingin menegakkan agama atau ingin keuntungan dunia? Kalau untuk kepentingan agama yang mestinya spiritnya, semangatnya itu adalah ya
idealismenya ya Islam, semangat Islam itu. Kadang rebutan di dalam itu aja rebutan ya. Maaf tulisannya keliru, ada double ya Pak. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Di surat yang lain, surat 53 ayat 29 dan 30, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya zalika mablaghuhum minal ilmi. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Ya ilmu ini sakmono iku tok. Pengetahuannya ya sampai situ aja. Jadi kita dianjurkan supaya berpaling dari gaya hidup mereka seperti itu. Nah, ayat keempat Allah tegaskan, tadi kan nggak percaya bahwa nanti akan dihidupkan lagi itu ya Pak. Maka ditegaskan oleh Allah, jangankan menghidupkan kembali. Delok wong nek wis mati itu Allah tahu. Nek wis mati itu Allah tahu. Qad alimna ma tangkusul ardu minhum. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Nek wis mati ditanam tek gitu Pak. Bagaimana tubuh itu terurai di dalam tanah sedikit. Allah tahu itu. Berapa kekuatan tubuh kita nih kalau ditanam gitu? Kalau awal nyunyut tadi. Berapa hari kekuatannya Pak? Maka dulu kita sudah bahas bahwa Bapak Ibu bangga itu bukan pada fisik. Ini pemberian dari Allah, fisik itu baju saja. Tapi Allah ingin melihat bagaimana kita mensucikan jiwa kita dalam hidup ini. Bapak kalau menyaksikan nazak terakhir itu ya, nazak senggol-senggol itu, nggak ada artinya fisik itu sudah. Terus nggak ada artinya sama sekali. Keluarnya ruh itu ya, keluarnya ruh, itulah kemuliaan sesungguhnya jiwa yang bersama ruh itu. Lah fisik sudah mati, sudah tek gitu, udah gini tok, apa artinya sudah? Saya menyaksikan itu Pak. Menyaksikan istri saya terakhir. Untungnya saya tunggu sampai terakhir. Saya izin kepada perawatnya, ini kritis. Saya minta untuk diizinkan ada bagian dari keluarga saya datang juga. Anak saya hadir, menantu saya juga hadir. Sampai terakhir. Melihat bahwa ya Allah, hidup itu kalau sudah begitu, apalagi kalau sudah tanam, qad alimna. Kami mengetahui bagaimana tubuh itu terurai dalam tanah itu. Kata Allah begitu. Jangankan tulang belulang gitu yang kemudian dihidupkan kembali. Prosesnya saja Allah tahu. Jadi oleh karena itu kita kalau ada kematian jangan melihat fisiknya kuburan itu. Tapi lihatlah bahwa yang mati itu kalau dia soleh, dia istirahat dan dia mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar dari yang di dunia ini. Jauh lebih besar Pak. Orang kalau sudah mati, kalau dia soleh beriman, itu ketika mati dia mendapatkan kemuliaan. Ibarat grafik itu dapat nikmat seret, begitu mati tek naik lagi Pak. Tapi kalau nggak soleh dapat nikmat di dunia seret, sewoge itu tek kewini Pak. Jatuhnya wet gini langsung Pak. Jadi oleh karena itu kalimat la ilaha illallah itu nggak bisa ditukar dengan emas sebesar bumi, nggak bisa ya. Ditukar mbak emas dikei duit wis buyar tauhidnya gitu. Nggak bisa ditukar. Jadi kalau orang beriman, soleh, mati husnul khotimah, begitu tek putus nikmatan dunia, itu dia diangkat tinggi lagi, lebih tinggi dari yang ditinggalkan. Mulia kita nggak tahu. Tapi Al-Quran, hadis mengisyaratkan seperti itu. Tabiat manusia, naluri manusia itu kan pingin yang terbaik, pingin yang berkelanjutan, ojo entek kan gitu ya. Nek tuku baju
Mesti bang ya sing apik, mosok milih sing elek. Lek buat rumah ya sing apik, nggawe omah kok bletotan gini kan. Itu naluri. Naluri Pak, itu fitrah dia. Nek loro ya pengen waras, ya pengen sik urip kan gitu. Kenapa? Fitrahnya seperti itu, kenapa tidak berpikir aku pengen di akhirat lebih kekal di sana? Soalnya mboten percaya gitu. Soalnya mboten percaya. Padahal kalau dalam kehidupan dia pengen itu, pengen yang lebih baik, pengen yang lebih urip kan gitu ya. Kenapa tidak berpikir nanti sesudah mati pengen yang lebih baik dan lebih kekal itu? Itulah iman. Itulah iman. Wa indana kitabun hafid, dan di sisi kami ada kitab hafid, kitab yang memelihara mencatat. Allah Maha mengetahui bagaimana hancurnya manusia dalam kuburnya, bagaimana tubuh manusia ditelan oleh bumi, atau bagaimana tubuh manusia berangsur-angsur terurai dalam tanah di kuburnya. Untuk itu merenungi kematian bagian dari beragama. Wong diisolasi tok mawon teng rumah sakit, ganok dulur ijenan soroe kaya ngoten Pak. Nani ndek kuburan. Nani ndek kuburan, Pak. Sekanok cendeloe. Tapi kan kita tidak memahami kuburan itu kan fisik itu. Kita memahami ada alam barzah. Ruhnya masih ada. Tapi didindingi sama Allah. Maka ketika di surat yang lain kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal, atau laula akhartani ila ajalin qarib, apa guys sok diundurkan, kembalikan aku ke dunia. Apa kata Allah? Ya enggak bisa, itu perkataan mereka saja di alam barzah. Mereka sedang didindingi oleh Allah. Barzakhun ila yaumi yaumil qiyamah. Ya, didindingi, gak iso balik teng donya, belum bisa masuk di akhirat, kan belum kiamat. Namanya alam barzah. Pun difahami kok oleh petung dina mulai mboten, Pak. Mulai didindingi kok mulai gitu. Tertindingi itu, enggak bisa keluyuran oleh petung dina keluyuran di omah dari mana itu. Lah ketok lah nggih. Tertindingi enggak bisa ke dunia tapi belum di akhirat. Di mana? Di alam barzah. Maka namanya barzah. Barzah itu mendindingi. Gak iso ning donya, gak iso ke akhirat karena belum akhirat, belum kiamat. Sampai nanti hari kiamat dibangkitkan itu. Merenungkan jika seorang yakin dan saya merenungkan kematian sehari hisab, pasti dia akan jauh dari perbuatan maksiat. Jadi kata kunci ibarat wong naik sepeda motor kan butuh rem itu, Pak. Iki nyelonong ae butuh rem. Remnya apa? Keyakinan kita pada hari akhir. Lek ganok iku Pak wis nyelonong ae urip ini iki. Nyelonong iki. Gak karu-karuan iki. Nggih. Oleh gak tahu ngaji blas kira-kira paham Pak nggih. Gak tahu ngaji blas itu paham gak masyarakat kita itu? Nggih, ndak paham. Ayat ini menjelaskan pengingkaran mereka terhadap ilmu Allah dan kuasa yang dijelaskan di surat 13:5. Ayat keempat merupakan bantahan datang dari Allah untuk mereka yang mengingkari ilmu Allah. Ayat 5, bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kadzabu, sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Mereka segera mendustakan Al-Quran dengan tiba-tiba tanpa berpikir, deloken dhisik, rungokno dhisik mboten gelem, Pak. Ditutup telinganya itu. Jadi orang-orang kafir itu gak mau sudah. Rungokno dhisik diwaca lu gak gelem. Rasulullah ketika mau ke Taif dihadang itu, ojo mlebu, ojo ngomong. Tidak boleh. Atau ada orang yang ingin ketemu dengan Rasulullah dihadang, ojo rungokne Muhammad. Wedi. Kalau mereka kedengaran ayat-ayat Allah seperti
petir yang menyambar-nyambar itu pada diri mereka. Karena takut tentang keduniaan yang mereka akan hilang. Nah, kata kuncinya apa Bapak Ibu? Sembuhnya seseorang ada pada pemahamannya terhadap Al-Quran dan diaplikasikan dalam kehidupan. Lek pingin sembuh, sebalik dengan Al-Quran. Kira-kira zamane kaya ngeten gak tahu ngaji blas nggih. Ruhnya lemah, awake lara ya napa Pak? Wis awake lara, ruhnya juga lemah. Tambah parah nih. Ngaji tetap harus ngaji. Sholat tetap harus sholat. Kata Jumatan digilir nggih. Jumatan kata digilir yo napa digilir Jumatan nggih. Sip pertama, sip kedua ngoten nggih. Lah nggih asar ket mari nggih teman nggih. Cek wedhi niku nggih, wedi. Ya kita pakai prokes nggih monggo, tapi mosok sampai seperti itu tempat beribadah. Seakan-akan tidak percaya pada Allah bahwa Allah menolong orang yang menolong agamanya kan? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu nasihat dari Allah, Quran itu, maka kamu akan disembuhkan, shifaa'un lima fis sudur. Semua penyakit dalam dada itu akan disembuhkan oleh Allah. Maka pada ayat 58 sing seneng fa bidzalika falyafrahu. Senang dapat rahmat Allah itu senang teman. Ngaji itu senang, gembirakan masjid ini banyak ngaji, senang, rame masjid. Ini tempat cahaya Allah di masjid ini. Nek masjidnya rame, ngajinya senang, makmur masjid ini Pak. Makmur. Di surat yang lain, surat apa? Surat 17 ini nggih, surat 17 ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang beriman. Akan disembuhkan oleh Allah dengan Al-Qur'an itu. Sifat, sifat itu kan obat, penyembuh, penawar. Wa rahmatun lil mu'minin. Jadi kita kata kuncinya berarti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Nah di kitab Riyadhus Shalihin itu apa namanya? Lek kamu diseru untuk berhukum dengan hukum Allah oleh Rasul atau oleh orang-orang yang mengajak ke sana, taati, karena keberuntungan itu ada pada situ. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan dia bertakwa, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung Pak. Mentaati Allah dan Rasulnya terus bertakwa. Itulah orang-orang yang beruntung. Enten teng Al-Quran itu nek masalah akhirat sing alon-alon enten. Mboten enten bahasanya syari'u fastabiqu. Fafirru ilallah, melayu wong itu akhirat. Kula mari kena loro terus sembuh sik pemulihan, dorong beduk ngaji Pak Jani ngaji. Kesempatan Pak, aku buru mati, amale mek titik nggih. Jadi segera kita beramal aja. Jadi kalau urusan materi, rizki di surat Al-Mulk, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu, mlaku nggih, mlaku. Wis pokoke mlaku, usaha mlaku. Atau di surat Al-Jumu'ah fantasiru, menyebarlah di muka bumi. Enggak ada wasari'u, enggak ada, Pak. Adanya fantasiru, adanya famsu, berjalan. Saya belum masuk ke hadisnya ya Pak. Ini sebagai penguatan-penguatan bahwa supaya kita ini betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, gitu. Betul-betul dengan dekat dengan Al-Quran. Nek pingin dekat dengan Rasul, sakniki mboten enten Rasul yang cicak mbek hadis. Nek pingin dicintai oleh Allah ya kita harus dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran menempel pada diri kita karena Al-Quran adalah Al-Majid. Padahal itu sifat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, keluarga kita, tetap istiqomah pada jalan Allah.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.